Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Fauzia, saya mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan sedikit mereview dua buku. Yang pertama ada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang kedua ada buku The History of Quranic Text. Langsung saja kepada buku yang pertama, yakni Rekonstruksi Al-Quran. Ini ada bab 1 tentang latar kesejarahan. Ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada situasi politik, yang kedua ada kehidupan di Jazirah Arab, dan yang ketiga ada suasana keagamaan. Kemudian yang keempat ada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada situasi politik. Nah, Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang masih terisolasi baik dari lautan maupun daratan. Namun meski begitu, Jazirah Arab menjadi kawasan perebutan kekuasaan yang paling utama dan didominasi oleh Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kemudian yang kedua ada kehidupan di Jazirah Arab. Nah, Mekah pada saat itu menjadi pusat perniagaan yang paling besar, yang terbesar di Jazirah Arab. Nah, perdagangan merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat atau suku-suku di Jazirah Arab pada masa itu. Kemudian yang ketiga ada suasana keagamaan. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa oase-oase Madinah, Taimak, Fadak, Khaybar, Wadil Qura, dan Yaman ini terdapat sejumlah pemukiman orang Yahudi gitu. Kemudian ada juga orang Kristen yang memiliki posisi yang tidak begitu baik di sini, akan tetapi tetap mereka memiliki pengikut, mereka memiliki penganutnya di kalangan orang Baduy yang tinggal di sekitar perbatasan Syria dan Yaman. Kemudian yang keempat ada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini beliau lahir pada tahun 571 Masehi, dan beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib ini sudah meninggal saat beliau masih di dalam kandungan. Kemudian setelah itu ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ini meninggal. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan juga oleh ibu susuannya yakni Halimah Sa'diyah. Kemudian pada usia beliau 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib ini meninggal, dan beliau tinggal bersama Abu Thalib, dan beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang berakhlak mulia dan juga pandai berniaga. Kemudian selanjutnya masuk ke bab 2. Di sini ada asal usul Al-Qur'an. Subbab yang pertama ini ada derivasi dan sinonim. Kemudian ada sumber Al-Quran dan juga wahyu ilahi dan nabi. Kemudian langsung saja kepada derivasi dan sinonim. Sarjana muslim ini sepakat bahwa Al-Quran berasal dari masdar qara'a yang berarti membaca. Tapi di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa para sarjana barat ini menerima pandangan Frederick Skelwali bahwa kata Quran ini merupakan derivasi atau istiqaq dari bahasa Syria atau Ibrani, yakni karyana atau kiryan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Kemudian ada sumber Al-Quran, bahwasannya Al-Quran ini berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril. Akan tetapi pada masa itu di Jazirah Arab ini muncul pertentangan terkait Al-Quran. Di antaranya ada fitnah bahwa Al-Quran ini berasal dari ruh-ruh jahat dan yang lainnya. Akan tetapi di Al-Quran ditegaskan bahwa Al-Quran ini berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, dan juga akan tetap Allah jaga sampai yaumil akhir kelak. Kemudian yang ketiga ada wahyu ilahi dan nabi. Nah, wahyu Quran yang diterima nabi ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut terpancar dari lauh yang terpelihara, yakni lauhul mahfuz gitu ya. Nah, kemudian Jibril juga datang dan menyampaikan wahyu ilahi ini kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu review dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada buku The History of Quranic Text. Yang pertama ada bab 1, Al-Quran ini adalah kalamullah dan risalah yang terakhir kepada umat manusia, dan juga diwahyukan kepada Rasulullah yang terakhir Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran terpelihara dari segala keburukan, dari segala kemadaratan yang ada sampai yaumil akhir kelak. Kemudian
tidak ada penemuan Al-Quran baik secara fragmentasi maupun seutuhnya yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga eh, tidak ada siapapun yang berhak, ya, tidak ada siapapun yang berhak melarang seseorang untuk menulis tentang Islam. Akan tetapi hanya seseorang muslim yang taat dan memiliki kewenangan yang sah, kemudian beliau juga memiliki ilmu yang mumpuni untuk bisa melakukan tugas tersebut dan membahas hal-hal lain yang ada kaitannya dengan agama Islam. Kemudian yang kedua, bab kedua, ini ada sejarah Islam di masa silam. Ini ada kondisi geopolitik, ya. Ada kondisi geopolitik bahwa pada saat itu Arab ini letaknya dekat dengan persimpangan ketiga benua, ya. Ada semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam jagat raya ini. Dibatasi juga oleh Laut Merah ke sebelah barat, kemudian Teluk Persia ke sebelah timur, kemudian Laut India ke sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan wilayah atau tanah yang gersang, tumbuh-tumbuhan di pegunungan Sarawat yang melintasi garis pantai sebelah barat. Meski tidak banyak perairan, beberapa sumbernya terdapat di bawah tanah yang membuat ketenangan dan sejak dulu berfungsi sebagai urat nadi pemukiman manusia di kafilah-kafilah di wilayah Jazirah Arab pada masa itu. Kemudian ada kondisi keagamaan di Jazirah Arab pada masa itu. Ini sudah dijelaskan pada buku sebelumnya bahwa kondisi keagamaan di Jazirah Arab pada masa ini adalah adanya ditemukannya pemukiman orang Yahudi di wilayah oase Madinah, Taimah, Fadak, Khaybar, Wadil Qura dan Yaman, ya. Kemudian ada juga orang Kristen yang memiliki posisi yang tidak begitu baik dan akan tetapi mereka masih punya pengikut, yakni kalangan orang Badui yang tinggal di perbatasan Syria dan Yaman. Kemudian bab 3 ada wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Dari sejarah Islam ini kita dapat melihat jejak risalah Nabi Muhammad SAW, sifatnya dan kaitannya dengan ajaran para nabi yang terdahulu. Allah ini menciptakan manusia, tujuannya itu satu, yakni untuk beribadah kepada Allah, meskipun Allah tidak membutuhkan agar manusia beribadah kepadanya karena itu tidak juga berpengaruh terhadap kemahakuasaannya. Tetapi Allah berfirman bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia ini tujuannya satu, yakni untuk beribadah kepadanya. Kemudian lanjut kepada pengajaran Al-Quran. Tidak ada bab 4 ini, ya, bab 4 pengajaran Al-Quran, tidak ada bukti yang konkret bahwasanya Nabi Muhammad ini pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa beliau adalah seorang yang buta huruf sepanjang hayatnya, gitu ya. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, ini merupakan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu merupakan isyarat, ya, isyarat, bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad mengusahakan segala upaya untuk bisa mengembangkan pendidikan dari masa ke masa. Bahkan pada periode Madinah, Nabi Muhammad ini membuat sufa dari masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar pemberantasan buta huruf dan yang lainnya. Dan beliau juga menyesuaikan dialeknya sesuai dengan keberagaman masyarakat pada masa itu. Nah, hasil dari kegiatan pendidikan ini adalah lahirnya para penghafal Al-Quran yang berilmu, yang mungkin dan dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Seperti itu. Mungkin itu sedikit review dari 2 buku tentang Al-Quran, ya. Yang pertama rekonstruksi sejarah Al-Quran dan yang kedua The History of Quranic Text. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.